Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Putra Jaya Abadi, channel yang memberikan informasi edukasi terkait budidaya ikan lele. Oke teman-teman, budidaya dimanapun berada, kali ini saya akan memberikan tip-tip atau cara berbudidaya khususnya ikan lele biar untung atau sukses ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa saya mohon jangan di skip ya teman-teman, karena apa, biar tidak ada kesalahpahaman antara saya dan teman-teman budidaya ikan lele dimanapun berada. Oke teman-teman, kita langsung saja yang kita bahas ya teman-teman ya. Apa sih yang dilakukan petani lele biar untung dalam budidaya ikan lele atau sukses di dalam budidaya ikan lele. Oke teman-teman ya, ini dari saya pribadi atau pengalaman saya pribadi yang sudah saya lakukan di kolam saya atau selama saya berbudidaya, selama saya menjadi petani lele itu begini teman-teman ya. Yang pertama adalah persiapan kolam dan air ya. Karena apa teman-teman ya, semua itu harus bersangkut pautan teman-teman antara kolam dan air ya. Kita harus benar-benar memperhatikan kolam kita bebas dari cacat yang mengganggu ikan lele kita dan juga air kita teman-teman ya. Jadi kita harus sesuaikan seperti ini, maksudnya kita endapkan airnya, kita kontrol dulu sekiranya bagus untuk ikan lele atau pertumbuhan ikan lele nantinya ya. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua apa? Pemilihan bibit dan tebar ya. Karena sesuatu harus dimulai dengan bibit teman-teman ya. Karena saya berbudidayanya dari bibit kecil yang teman-teman dari ukuran 56, 67 ya, seperti itu. Kalau saya teman-teman, kalau untuk pemula saya sarankan minimal mendatangkan bibit atau mencari bibit itu ukuran segitu teman-teman. Lebih bagus lagi, lebih besar, katakanlah kita mendatangkan bibit ukuran 7, 8 nggak apa-apa teman-teman. Karena apa? Mengurangi resiko-resiko terhadap bibit tersebut ya. Setelah kita memilih bibit yang baik ya, jadi yang baik itu banyak teman-teman, maksudnya gini, baik itu adalah dari segi kesehatan, dari segi tubuh badan ikan, maksudnya seperti itu teman-teman ya. Banyak nanti bisa datang ke pemijahan atau ke pendederan itu bibitnya ada versi banyak, yang penting kita cari yang sehat. Terus jangan banyak-banyak untuk sortirannya teman-teman ya, paling enggak sortiran 1, 2, 3 gitu. Terus tadi dan tebar ya. Terus gini teman-teman ya, untuk suksesnya budidaya ikan lele untuk masih ini di nomor 2 teman-teman, karena pemilihan bibit dan tebar. Kalau sudah memilih bibit, sekiranya kita yakin itu bibit sehat atau bibit tidak terkendala gitu ya, tebar teman-teman ya. Kita juga waspadai tebar, jangan ambisi mempunyai ikan banyak, itu resiko teman-teman ya. Makanya kita harus lihat kolam kita ukuran berapa, tinggi air berapa ya. Kita pakai standarnya saja ukuran 2 kali 4 atau tinggi air 60-70 gitu adalah. Kita nanti tahu hitung-hitungannya, dikalikan luas kolam, dikalikan panjang kolam, terus ketinggian air, nanti ketemu berapa, dikalikan 200 ikan per kubik teman. Jadi temunya berapa? Kalau temunya 1000 ya 1000, jangan memaksakan 1500 ataupun 2000. Nanti kalau
teman-teman memaksakan padatnya tebar, nanti resikonya banyak teman-teman ya. Banyaknya apa ya, pertumbuhan kurang, terus memakan waktu panjang gitu kan, terus habis pakan banyak seperti itu teman-teman. Makanya untuk tebar tolong dipahami, jadi jangan memburu banyaknya ikan dulu, kita memburu pertumbuhannya biar agar untung gitu teman-teman ya. Kalau semakin ruang gerak ikan tuh luas, makin cepat pertumbuhannya. Oke teman-teman ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Pemberian pakan kualitas bagus ya. Saya tidak menyebutkan merek-merek pakan apa, karena banyak teman-teman ya, pakan lele atau pakan lele di toko-toko pakan itu kan. Tapi saya sarankan gini teman-teman ya, kasihkan lele kita atau bibit lele kita itu proteinnya minimal 30%. Jangan di bawah itu teman-teman. Kenapa? Kalau di bawah 30% nanti kita juga sama saja, itu pertumbuhan ikan, perkembangan ikan, pertumbuhan ikan itu tidak maksimal. Jadi kita rugi di waktu dan rugi segalanya gitu teman-teman. Makanya saya sarankan minimal 30%, lebih tinggi lebih baik untuk ikan lele ya. Terus yang keempat teman-teman ya, tadi yang tiga, ini yang keempat apa Mas? Pemberian obat-obatan atau vitamin. Nah ini teman-teman ya, kita berbudidaya ikan lele itu tidak memungkiri kendala-kendala yang kita hadapi nanti, khususnya untuk pemula. Ini sudah semata-mata kita pelihara lele atau budidaya lele, dari tebar sampai panen itu tidak ada kendala, pasti ada kendala ya teman-teman. Makanya bisa cek-cek di konten-konten saya atau di YouTube lainnya, tidak apa-apa. Obat apa saja, vitamin apa saja yang diperlukan ikan lele selama budidaya ikan lele itu banyak banget teman-teman ya. Nanti bisa dipilih, bisa dipahami sekiranya ikan itu membutuhkan ini ya, itu teman-teman ya. Jadi bukannya harus enggak, tapi tolong sedia gitu ya, sedia di tempat atau di kolam kita, suatu lele kita atau ikan lele kita itu kendala, kita harus bisa langsung antisipasi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu yang keempat. Ini yang kelima apa ya, penyortiran ikan lah. Di konten-konten saya sebelumnya itu saya tekankan, jika kita terjun ke budidaya ikan lele harus sortir, bener teman-teman ya. Karena apa? Ini hal yang sangat penting bagi saya, karena menentukan untung kita. Nah, jadi sortir itu hanya menyamaratakan besar kecilnya ikan. Jadi kalau intinya disortir, yang besar itu dipisah sama yang kecil, nanti yang kecil bisa berkembang lagi, terus yang besar itu juga bisa berkembang, nanti panen yang besar dulu, yang kecil menyusul kan gitu. Tapi kalau kita selama budidaya dari bibit sampai panen tidak disortir, nanti bisa habis teman-teman, yang kecil bisa dimakan yang besar gitu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman ngasih pakannya tidak teratur atau kurang kenyang, pasti yang kecil itu dimakan. Makanya untuk budidaya ikan lele saya tekankan itu teman-teman ya, penyortiran harus dilakukan. Itu yang kelima ya teman-teman. Ini menginjak yang keenam, itu adalah pengontrolan air dari amonia atau kotoran ikan. Seperti konten-konten saya yang sudah teman-teman ya, saya kasih contoh kan kemarin sistem kocor atau terkait pipa pembuangan, seperti itu sudah saya kasih contohkan teman-teman ya. Karena ini juga termasuk dari tugas kita sebagai petani lele itu untuk mengontrol air dari amonia kotoran ikan teman-teman. Jadi setiap hari kita kontrol ya, kita buanglah sedikit itu saja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Maksudnya sekiranya kotoran-kotoran itu sudah keluar, nanti
apa itu kolam akan bagus lagi airnya teman-teman. Jadi apa itu juga menunjang pertumbuhan ikan. Kalau kita ikan itu di kolam banyak amonia atau kotoran ikan itu sendiri, nanti air itu akan menjadi pekat, bau, terus ikan itu tidak tidak bergerak secara bebas karena terbatasnya oksigen di air kolam kita teman-teman. Jadi bisa-bisanya kadang ikan menggantung, nah gitu kan resiko ya, padahal tidak sakit, cuma kendala air kita teman. Makanya itu teman ya, ini dari saya, tip dari saya selama saya berbudidaya ikan lele itu ada 6 cara atau 6 yang harus diperhatikan selama budidaya ikan lele itu biar kita untung maksimal dan kita mudah pelajari untuk kedepannya teman-teman ya. Itu saja konten dari saya terkait kunci suksesnya atau untungnya berbudidaya ikan lele ya teman-teman. Harus diingat, harus diperhatikan 1-6. Ini saya pribadi selama saya budidaya ikan lele, saya akan berikan ilmu-ilmu kepada teman-teman, karena lewat inilah saya bisa memberikan teman-teman ilmu dari saya selama saya praktek itu teman-teman. Jadi tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman, maka kadang jangan dihiraukan video-videonya teman-teman, karena ya apa, saya tuh hanya bisa menyampaikan lewat YouTube saya, lewat konten saya. Untuk video-video adalah intinya bonus teman-teman ya, biar teman-teman bisa semangat melihat konten saya, mempelajari konten-konten saya. Dan saya tutup teman-teman ya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.